kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah doa dalam rangka pencurahan Roh Kudus, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu arti Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita akan buka di Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Begini firman Tuhan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Jika aku pergi atau Yesus pergi, artinya Yesus harus mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Jadi kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, tidak naik ke surga, maka Roh Kudus itu tidak akan dicurahkan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita mau mengalami salib, sengsara bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada kita. Arti Roh Kudus dalam kehidupan. Yang pertama, Roh Kudus sebagai Roh penolong. Kita buka di Yohanes 16 ayat 8. Ayat selanjutnya, Yohanes 16 ayat 8. "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Yang pertama, Roh Kudus sebagai Roh penolong, artinya menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus menolong kita sehingga kita boleh mengerti akan kesalahan kita, akan dosa kita, sehingga kita bisa insaf akan dosa. Sampai kita boleh mengalami satu pengampunan di dalam Tuhan, dan jikalau kita sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian akan kebenaran. Roh Kudus menolong kita untuk mengetahui dengan pasti tentang kebenaran, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kemudian akan penghakiman, dan penghakiman, Roh Kudus juga menolong kita supaya kita tahu tentang penghakiman, penghukuman, api neraka, sehingga kita bisa bertahan untuk hidup dalam kebenaran dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi yang pertama tadi, Roh Kudus sebagai Roh penolong. Kemudian yang kedua adalah Roh Kudus sebagai Roh kebenaran. Kita buka di Yohanes 16 ayat 10. Yohanes 16 ayat 10, begini firman Tuhan, "Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi." Jadi kebenaran adalah Yesus pergi kepada Bapa di surga. Artinya Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tahu jalan ke surga, dan ia bisa membawa kita kepada Bapa di surga. Ini adalah kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa dibantah dan diperdebatkan lagi. Jadi iman kita ini bukan iman yang benar sendiri, atau yang tidak mau toleransi, tidak mendengarkan yang lain. Kalau toleransi itu adalah bukan mengaku kebenarannya, tetapi mempersilahkan kita untuk memilih yang sesuai dengan kita. Contoh, Nabi Elia waktu menghadapi 450 Nabi Baal, ia berkata kepada umat Israel, "Kamu pilih. Kalau kamu menganggap Baal yang benar, silakan ke sana. Tapi kalau menganggap Tuhan benar, mari menyembah Tuhan." Ini yang disebut toleransi. Jadi toleransi adalah memberikan kebebasan kita untuk memilih. Kalau itu dianggap benar, ya silakan ke sana. Tapi kalau memang menganggap Tuhan itu benar, mari datang kepada Tuhan. Sebab urapan itulah yang membuat kita yakin, urapan dari Roh Kudus itulah yang membuat kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan
untuk menuju ke surga. Jadi kalau digabungkan Roh Kudus sebagai Roh penolong dan Roh kebenaran, supaya manusia berdosa itu yang pertama bisa insaf akan dosa, berhenti berbuat dosa. Yang kedua, bisa hidup dalam kebenaran, bisa memilih mana yang benar. Kemudian yang ketiga, dia bisa membuat kita pergi kepada Bapa yang di surga, sehingga kita tidak dihukum di dalam api neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini kita sebagai manusia berdosa mungkin sulit untuk berhenti berbuat dosa, sulit untuk hidup dalam kebenaran, dan mungkin saat ini kita terjerembab masuk dalam lembah dosa. Tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengalami urapan Roh Kudus. Kita bisa minta sama Tuhan, jamah saya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kita benar-benar memohon ampun, mengerti akan kesalahan kita, mohon ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkenan untuk mengampuni kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa dikatakan kita pergi kepada Bapa di surga yang sesungguhnya, tetapi paling tidak dengan urapan kuasa Roh Kudus yang boleh kita alami, kita boleh merasakan suasana surga dalam kehidupan kita. Apa itu suasana surga? Suasana surga adalah suasana damai sejahtera. Ya, itu suasana surga. Terakhir, Roh Kudus sebagai Roh penghibur. Kita buka di Yohanes 15 ayat 25 sampai dengan 27. Yohanes 15 ayat 25 sampai dengan 27. Begini firman Tuhan. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus sebagai Roh penghibur adalah menghibur dan menguatkan kita di dalam menghadapi segala permasalahan atau tantangan yang saat ini kita alami, baik itu kesulitan, kesusahan, kemustahilan, penderitaan, kekurangan, ya, sampai kebencian tanpa alasan. Di ayat 25 tadi dikatakan, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya. Roh Kudus menghibur kita sehingga kita tidak kecewa, putus asa, tetapi justru akan membuat kita bisa bersaksi tentang kebenaran tentang firman Tuhan. Jangan ragu-ragu lagi. Kita bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi juga harus diikuti. Ingat, bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, hidup kita juga harus benar dulu. Nikah benar, sekolah benar, bekerja benar, ibadah benar, berlalu lintas pun juga benar. Sampai semua kehidupan kita benar, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk orang lain untuk membenci kita, karena semua aspek kehidupan kita benar. Jadi justru kita menjadi saksi-saksi kebenaran, saksi-saksi Allah di dalam kebenaran. Kemudian Roh Kudus sebagai Roh penghibur, ya, saat kita tidak menjadi kecewa, putus asa, tetapi kita bisa menjadi kuat dan teguh hati,
Karena kita percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya menyembah kepada Tuhan dan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Saat kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, mengangkat tangan, Tuhan turun tangan, mengulurkan tangannya juga kepada kita. Tadi di awal, Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini, sore hari ini, biar Tuhan periksa kehidupan kita. Tuhan ingatkan akan dosa-dosa kita. Dan bila Roh Kudus menolong kita, kita akui semua kepada Tuhan. Dan biarlah kita berusaha untuk bisa hidup benar, bisa merasakan suasana surga dalam kehidupan kita, yaitu kita boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini, biarlah Roh Kudus itu memberikan kita pengertian yang semakin mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang menjadi roh penolong, roh kebenaran, dan roh penghiburan dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus ini benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima materai daripada Roh Kudus. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin dipenuhi dengan Roh Kudus. Semakin hari kehidupan kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita juga berdoa kepada Tuhan. Mari kita menaikkan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.